Baik, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam juga buat Bu Yuni, buat teman-teman semuanya yang sedang menonton video ini. Di sini saya Lang Pujangga, dibersamai kakak saya, Sekar Agus Dwi Putri. Halo Mbak Sekar. Ya, halo Lang Pujangga. Halo buat teman-teman yang lain juga dong. Baik, selama mungkin 10 hingga 15 menit ke depan, kita bakal berbincang banyak tentang vacuum filter, terutama dua alat utamanya, yakni ada rotary drum filter dan juga rotary disk filter. Yang mana dua alat ini merupakan salah dua alat yang sering banget digunakan di dunia industri, terutama dalam proses pemisahan fluida dengan padatan. Jadi, apa itu filtrasi? Ini mekanisme utama dua alat yang kemudian akan kita bahas nanti. Jadi sederhananya kawan-kawan, filtrasi merupakan suatu metode pemisahan fluida dengan padatan melalui bahan yang kemudian disebut sebagai media filter. Seperti terlihat di gambar ya. Di sana ada suatu fluida yang kemudian tercampur dengan padatan yang kemudian disebut sebagai slurry solution di sana. Di sana dilewatkan ke sebuah filter cloth or paper ya, sebuah filter, dan di sana terbentuk filter cake juga. Nah, pemisahan di sini dilakukan hingga kemudian terambil suatu filtrat dan suatu cake nantinya gitu. Dua hasil yang kemudian hasil dari filtrasi. Jadi sebenarnya secara sederhana kita bisa membagi filtrasi ini menjadi dua bagian utama. Yang tahapan pertama adalah tahapan klarifikasi. Ini merupakan tahapan awal dimulai suatu filtrasi, kawan-kawan. Jadi ketika suatu selari atau suatu fluida yang kemudian tercampur dengan padatan dilewatkan di sebuah media filter, bisa berupa kain penyaring, pun juga tumpukan-tumpukan serabut kelapa, dan lain sebagainya. Pada tahapan awal, mereka akan terfilter oleh media filter tersebut. Nah, lama-kelamaan nanti akan terbentuk suatu cake atau suatu padatan di atas media filter yang mana akan membentuk cake filter. Jadi, pada tahapan kedua atau tahapan pembentukan cake filter di sini, di sana selari tadi atau kemudian fluida yang tercampur dengan padatan tadi itu terfilter oleh cake itu pula gitu. Ya, dua tahapan ini yang kemudian sering terjadi di suatu filtrasi. Ya, yang mana pertama adalah tahapan klarifikasi, yang kedua adalah tahapan pembentukan cake filter. Dan untuk filtrasi sendiri dibagi menjadi beberapa hal. Ini ada 5 konteks dasar pembagian dari suatu filtrasi ya. Yang pertama adalah konteksnya driving force. Ada didasarkan 4 perbagian utama, yang ada yang hydrostatic head atau filtrasi berdasarkan gravitasi, itu ada contohnya sand filter. Ada juga excess pressure ya, di mana di sana menggunakan tekanan yang tinggi untuk kemudian melewatkan fluidanya. Contohnya ada filter press, ada juga vacuum pressure yang akan kita bahas pada kali ini, yang mana fluida ini bergerak karena adanya perbedaan tekanan, yang mana tujuannya adalah vakum itu. Dan yang terakhir adalah sentrifugasi, penggunaan gaya sentrifugasi. Yang kedua, klasifikasi filtrasi berdasarkan mekanisme filtrasinya. Di sini ada deep bed filtration, di mana di sana padatannya tertangkap di pori-pori media filternya. Dan yang kedua adalah sieve filtration, ketiga adalah cake filtration, yang mana tertera di layar ya, contoh-contohnya pula. Klasifikasi filtrasi yang ketiga berdasarkan tujuan filtrasinya. Nah ini, tadi kan ada dua bagian utamanya, ada filtrat, ada cake ketika kemudian kita lakukan filtrasi. Nah, berdasarkan tujuan filtrasinya ya ini dibagi ya. Ketika kita cari filtratnya ya kita ambil filtratnya, pun juga ketika cari cake-nya juga kita ambil cake-nya, pun juga bisa kedua-duanya. Kedua-duanya kita anggap sebagai hasil dari filtrasi. Yang keempat adalah berdasarkan siklus operasinya, ada batch, ada continue, dan yang akan kita bahas adalah continue. Dua alat yang kemudian kita bahas 10 menit ke depan. Dan yang terakhir didasarkan pada keadaan padatan. Ada yang compressible, ada yang incompressible. Tergantung dari padatannya itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara tentang filtrasi, ada beberapa hal yang mempengaruhi kapasitas filtrasi tersebut. Ada 5 yang utama. Ada luas permukaan filter, ada beda tekanan antara kedua sisi filter, ada tahanan filter, viskositas cairan, dan juga bahan pelolong filternya. Nah, masing-masing faktor tersebut mempengaruhi kapasitas filtrasinya. Seperti contoh luas permukaan ya, semakin besar luas permukaan filternya, otomatis semakin besar pula daya filtrasinya. Pun juga
faktor-faktor lainnya berpengaruh terhadap kapasitas filtrasi. Monggo Mbak Sekar, lanjutkan. Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang filtrasi vakum. Jadi, apa sih filtrasi vakum itu? Filtrasi vakum itu ialah proses pemisahan bahan secara mekanis dengan menggunakan media filter secara vakum sehingga didapatkan filtrat yang terserap. Nah, vakum filtersnya ini juga kebanyakan beroperasi secara kontinu, sehingga filtrasi kontinu pun juga disebut sebagai vakum filters. Nah, prinsip kerja dari vakum filter sendiri ini ialah cairan pada bahan akan terhisap pada bagian bawah media filter sehingga filtrat didapat dan juga cake itu akan tertinggal pada media filternya. Next. Jenis-jenis alat vakum filter yang akan kami bahas pada presentasi kali ini ada dua jenis. Yang pertama ada rotary drum vacuum filter dan yang kedua ada rotary disc filter. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai rotary drum vacuum filter, ada baiknya kita juga lihat video dari prinsip kerja rotary drum vacuum filter. Video udah masuk ya Mbak ya? Udah masuk. Ya, mulai ya. Sorry. Jadi, selanjutnya kita juga membahas tentang rotary drum vacuum filter sendiri. Jadi rotary drum vacuum filter itu juga merupakan salah satu jenis filter yang dioperasikan secara kontinu. Nah, seperti alat filtrasi pada umumnya juga, alat ini itu mempunyai medium filter dan juga support sebagai komponen utamanya. Hanya saja bentuk supportnya itu berupa silinder dengan medium filter yang mengelilinginya. Nah, kenapa sih dinamakan rotary drum vacuum filter? Yang pertama itu karena bentuknya yang silinder sehingga juga diberi nama drum. Lalu drumnya ini juga saat beroperasi itu berputar secara perlahan sehingga disebut rotary. Nah, untuk vakumnya itu karena kondisi yang digunakan di operasi kali ini itu bersifat vakum.
Jadi prinsip kerja dari RDVF ini ada 4. Yang pertama itu ada pembentukan cake. Jadi pada saat drumnya itu tercelup dalam suspensi, aliran filtratnya itu menembus ke dalam medium filternya. Nah, pada saat filtratnya itu menembus medium filternya, padatan dalam suspensinya itu akan tertinggal dan menempel di permukaan medium, sehingga terjadi pembentukan cake. Lalu yang kedua ada tahap pengeringan dan pencucian. Jadi di zona ini itu air yang mungkin masih membasahi cake itu diserap lebih lanjut sehingga menghasilkan cake yang lebih kering. Nah, jika diperlukan dapat dilakukan tahap pencucian untuk menghilangkan kotoran yang menempel ataupun tercampur dalam cake. Nah, tahap pengeringan ini juga dilanjutkan setelah tahap pencucian sehingga dengan cara yang sama sebelumnya. Nah, jika tidak ada tahap pencucian ini, maka zona untuk tahap ini tuh hanya terdiri dari zona pengeringan. Tetapi jika ada tahap pencucian, maka zonanya itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada pra-pengeringan, yang kedua ada pencucian, dan yang terakhir itu ada pengeringan akhir. Lalu tahap ketiga itu ada pelepasan cake. Jadi cake yang telah cukup kering itu digali atau dikeruk oleh sebuah pisau dan dikumpulkan dalam sebuah bak penampung. Nah, di tempat pelepasan cake ini, kondisi vakum dalam drumnya itu ditiadakan. Lalu tahap yang keempat itu ada tahapan kosong. Tahap ini itu berlangsung setelah pisaunya itu melepas cake-nya. Jadi medium filternya ini akan terekspos. Nah, jika ruang vakum dalam drumnya itu terhubung dengan daerah ini, maka akan terjadi kebocoran vakum yang akan mengakibatkan kondisi vakum di zona lainnya itu tidak berfungsi. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu valve pengatur yang menyekat zona ini dengan kondisi vakum dalam drum, sehingga zona ini biasa disebut dengan dead zone. Jadi rotary drum vacuum filter ini biasa digunakan untuk kecepatan pembentukan kue yang tinggi dengan kecepatan selarinya yang lebih dari 5 liter per menit dengan konsentrasi padatan lebih dari 1% dan diameter partikel padatannya itu lebih dari atau sama dengan 0,5 mikrometer dan juga viskositas cairannya yang kurang dari 100 centipoise. Nah, RDVF ini juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis menurut tempat terbentuknya kue padatan. Yang pertama itu ada eksternal RDVF. Jadi pada eksternal RDVF ini selarinya itu terletak di luar silinder filternya. Sehingga bagian luar silinder filternya itu sebagian itu tercelup ke dalam selari. Nah, kue padatannya itu nanti akan terbentuk pada permukaan luar silinder. Nah, yang biasa digunakan oleh industri itu adalah jenis dari external RDVF. Lalu yang kedua ada internal RDVF. Jadi internal RDVF ini selarinya itu terletak di dalam silinder filternya, sehingga kue padatannya itu akan terbentuk di bagian dalam silinder filter. Nah, berikut merupakan spesifikasi dari RDVF yang didapat dari GX Filtration. Ya, jadi ini ada pertimbangan pemilihan untuk menggunakan RDVF. Jadi terdapat kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya itu yang pertama digunakan untuk memfiltrasi padatan yang sulit difilter. Lalu yang kedua itu dilengkapi sarana otomatis sehingga tenaga manualnya itu tidak dibutuhkan. Lalu yang ketiga, desainnya itu sangat bervariasi tergantung pada jenis aplikasinya. Yang keempat itu hasil pencucian cake-nya lebih efektif. Yang kelima digunakan untuk proses filtrasi dengan tekanan yang tinggi. Lalu yang keenam itu ada filter yang digunakan dapat bertahan lebih lama. Lalu kekurangannya yang pertama itu cake-nya itu membutuhkan waktu pengeringan yang lama. Yang kedua, filtratnya itu membutuhkan pemisahan yang lebih sulit. Lalu yang ketiga, ukuran filtrat yang lebih kecil dari 1000 ppm atau lebih besar dari 5000 ppm. Dan yang terakhir itu cake-nya membutuhkan washing lebih dari sekali. Baik. Selanjutnya adalah RDF dan sama seperti tadi akan kami putarkan video untuk memberikan gambaran sedikit mengenai RDF secara lebih optimal.
Gambarnya udah, videonya udah masuk, Mbak? Kebetulan di video ini memang tidak ada suaranya, kawan-kawan. Baik, seperti yang digambarkan oleh video tadi ya, ada cukup banyak kesamaan dan ada beberapa perbedaan dari RDVF tadi dengan RDF ini. Cuma sebenarnya memang salah satu mekanisme utama dari baik RDVF maupun RDF adalah vacuum filter. Yang mana yang membedakan utamanya adalah pada piringannya. Dengan RDF ini piringannya ada beberapa dan kemudian pada proses filtrasinya ada di samping-samping disk. Sedangkan untuk yang RDVF tadi adalah menggunakan drum, yang mana drumnya diputar seperti roda tadi. Nah, untuk RDF sendiri ini diputarnya secara lebih perlahan dan ya menggunakan disk yang vertikal, di mana di sana biasanya selari yang kemudian terendam, disk yang terendam di dalam selari itu sekitar 30-50% ya, angka yang paling optimal di sana gitu. Di sana disknya dihubungkan sistem vakum untuk sebagai
driving force dari filtrasi ini sendiri. Dan untuk prinsip kerjanya benar-benar sama, bahkan mirip dengan RDVF tadi. Ada 4 tahapan pula. Yang pertama adalah pembentukan cake, yang kedua adalah pengeringan dan pencucian apabila diperlukan, pelepasan cake, dan tahapan kosong. Yang mana diilustrasikan sesuai dengan gambar di sini. Tapi sebenarnya memang RDVF ini memiliki prinsip kerja yang benar-benar sama. Yang membedakan hanyalah dari segi media filternya maupun dari bentuk dari alatnya ini sendiri. Dan ini bisa memberikan gambaran sedikit mengenai RDF ini dari sama ya, di sana RDF di sini diputar di suatu hamparan selari yang kemudian untuk memfilter selari tersebut. Ada spesifikasi dari RDF pula di sini yang kemudian terbagi menjadi beberapa model ya, berdasarkan filter areanya, pun juga berdasarkan hal-hal pertimbangan-pertimbangan lainnya pula. Nah, sebenarnya untuk kelebihan dan kekurangan sendiri, satu kelebihan yang dimiliki RDF lebih dari RDVF adalah dari segi efisiensi luas filtrasinya, perluas lantainya. Jadi untuk kemudian dibutuhkan ketika kita membutuhkan filtrasi besar-besaran secara massal, RDF lebih direkomendasikan. Namun ada satu kekurangan yang membedakan RDF ini dengan RDVF adalah dari segi efisiensi pencucian cake gitu. Jadi itulah kenapa RDF ini jauh lebih dipertimbangkan untuk digunakan di industri-industri seperti industri tambang atau industri-industri yang dimana di sana selarinya selari yang heavy ya, yang seperti besi atau mungkin padatan-padatan yang mudah terpisahkan dari filtratnya ataupun hal lainnya. Berbeda dengan RDVF yang mana di sana lebih digunakan di industri yang filtrat halus pun juga yang mudah terpisahkan dengan filtratnya. Padatannya mudah terpisahkan oleh filtratnya. Jadi itu sih pertimbangan utama kapan kemudian menggunakan RDVF maupun kapan menggunakan RDF. Yang jelas baik RDVF maupun RDF itu adalah salah dua alat yang kemudian sering digunakan di industri karena memang otomatis, berbeda dengan beberapa alat lainnya yang ada tahapan pencuciannya dilakukan secara terpisah pun juga tahapan-tahapan lainnya karena memang menggunakan sistem batch, sedangkan RDVF maupun RDF ada salah dua alat yang kemudian digunakan secara kontinu, dan itu tadi pertimbangan penggunaannya. Dan mungkin sekian sharing terkait dengan vacuum filter terutama RDVF dan RDF, salah dua alat yang digunakan secara kontinu dan sering digunakan di industri-industri dimanapun itu untuk proses pemisahan fluida dan padatan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.